Ini adalah soal prediksi matematika ujian sekolah kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Soalnya ada 30 buah. Jadi kita akan bahas di sini ya soal-soalnya. Ini soal-soalnya. Kita bahas soal pertama dulu. Jelas ya? Kita dahulukan yang kali 14 kali 25. Kita cari ya. 14 kali 25, 14 kali 25 dicari ke bawah seperti ini. 5 kali 4 20, nolnya di dalam. 5 kali 1 5 tambah 2 7, 2 kali 4 8, 2 kali 1 2. Tulis seperti ini. Kemudian kita tambahkan 0. 7 tambah 8 15. Di sini 1 tambah 2 3. Hasilnya 350. Jadi 14 kali 25 itu 350. Kemudian dibagi 35. 350 dibagi 35. Kita coret ini nolnya dulu. Jadi 35 bagi 35 berapa? 1. 1 ke bawahnya dikali. 1 kali 35 35. Dikurang. Sekarang 5 kurang 5 0. 3 kurang 3 0. Jadi yang 0 ini kita tinggal pindahkan ke atas. Jadi hasilnya adalah 10. Jawabannya adalah A. Paham ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Hasil dari 34 kuadrat dikurang 12 kuadrat adalah. Pertama-tama kita buat dulu soalnya seperti ini. Kita cari 34 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan 34 kuadrat ini artinya 34 dikali 34 dikurang, berarti 12 ini artinya 12 dikali 12 sama dengan, kita kasih tanda kurung. Selanjutnya kita akan cari 34 kali 34. Boleh kita cari di kertas yang tidak kita pakai, misalnya seperti ini. 34 dikali 34, 4 kali 4 16, 4 kali 3 12 tambah 1 13, 3 kali 4 12, 1 disimpan, 2 di dalam, 3 kali 3 9 tambah 1 10. Kita tambahkan 6, 3 tambah 2 5, 1 tambah 0 1 1. Jadi hasilnya 156. Kemudian kita kali pula 12 kali 12. Silakan dicari ya 12 dikali 12. Hasil dari 12 dikali 12 itu adalah 144. Kemudian 1156 dikurang 144 kurang 6 kurang 4 berapa? 2. 5 kurang 4 1. 1 kurang 1 0. Ini 1. Jadi hasilnya itu adalah 1012. Hasilnya C. Bisa ya? Sekarang kita akan lanjutkan nomor 3. Bentuk pecahan biasa dari 27/4 adalah. Jadi kita cari pecahan biasanya ya. 27/4 sama dengan. Jadi di sini artinya 2 dikali 4 dulu. Ini ke bawah dikali. 2 kali 4 8. Ke sini ditambah. 2 kali 4 8 ditambah 7 berapa? 15 ya. 15 per 4-nya pindahkan ke sini. Jadi 15/4 dapatlah hasilnya B.
Untuk nomor 3, kita lanjutkan ke soal nomor 4. KPK dari 4 dan 6 adalah, KPK ini artinya yang kita cari adalah kelipatan atau perkalian. Contoh, kita cari seperti ini, 4 dan 6. K4 artinya kelipatan 4 atau perkalian 4 atau penambahan 4. Kali-kali 4 ya, 4 kali 4 berapa? 4 kali 1 4, 4 kali 2 berapa? 8. Kemudian 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan dari 6 artinya perkalian dari 6. 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari KP artinya kelipatan persekutuan atau yang sama antara nilai 4 dan nilai kelipatan 6. Mana yang sama? Kita lihat yang samanya adalah di sini ada 12, ini juga 12, berarti yang samanya adalah 12. Mana lagi yang sama kita cari ya? 24, ini 24, itu yang sama. Setelah kita cari yang sama, kemudian kita akan cari KPK-nya. KPK yang kita cari itu adalah yang terkecil. Yang mana yang paling kecil? 12 ataukah 24? Benar, 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Dapatlah soal nomor 4, jawabannya B. Selanjutnya nomor 5. FPB dari 12 dan 24 adalah, kita cari menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu yang 12. Di sini 24. 12 dibagi untuk bilangan prima yang pertama itu adalah 2. 1 itu habis dibagi dirinya sendiri, jadi tidak kita tulis. Jadi 12 bagi 2 adalah 6. 6 dibagi lagi 2, hasilnya 3. 3 dia sudah mencapai bilangan prima, jadi kita tidak lanjutkan lagi. Kemudian 24. 24 juga dibagi 2, hasilnya 12. 12 kita bagi lagi 2, hasilnya 6. 6 dibagi lagi 2, hasilnya 3. Jadi dia sudah sama-sama bilangan prima di kaki kirinya. Jadi sekarang kita akan melihat faktornya. Faktor dari 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Artinya 2 pangkat 2 kali 3, karena 2-nya 2 kali, makanya kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian faktor dari 24. Faktor dari 24 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Angka 2 ada berapa? Ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Setelah itu kita cari FPB-nya. FPB-nya kita ambil angka yang sama di antara kedua faktor ini. Mana angka yang sama? Ini 2, di sini juga 2, ada 3, ada 3. Setelah kita ambil angka yang sama salah satu, kemudian kita ambil pangkat yang terkecil. Yang paling kecil adalah 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 3 lebih besar. Jadi kita ambil yang paling kecil. Selanjutnya kita pilih salah satu di sini karena pangkatnya sama, jadi kita pilih salah satu. Seperti itu. Jadi 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2 dikali 3. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 12. Jadi dapatlah hasilnya 12. A ya, dapat hasilnya. Soal nomor 6.
Diketahui panjang tali pertama 12,76 cm dan panjang tali kedua 14,45 cm. Setelah dibulatkan ke satuan terdekat, panjang kedua tali dijumlahkan. Hasilnya adalah, jadi kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 12,76 ditambah 14,45 ditambah 6 tambah 5 11. Satunya di atas ya. 1 tambah 7 8 tambah 4 12. 1 tambah 2 3 tambah 4 7. Ini 2 27,21. Jadi karena 2 ini dia tidak mendekati ke 5, kecil dari 5, jadi kita bulatkan menjadi 27. Hasilnya B 27. Dah, lanjut ke soal nomor 7. Jika panjang sisi dari bangun persegi adalah 18 cm, maka luasnya. Jadi kita mencari luas dari persegi. Luas persegi sama dengan sisinya tadi S sama dengan 18 cm. Untuk mencari luas persegi, rumusnya adalah sisi dikali sisi. Jelas ya? Sisinya berapa? 18. Berarti 18 kali 18 cm. 18 kali 18 silahkan dicari ke bawah ya. Itu hasilnya 324. Dapatlah C. Paham ya? Lanjut ke soal nomor 8. Hasil 3 per 5 ditambah 0,2 dikurang 1 per 4. Berapa hasilnya? Kita cek. 3 per 5 ditambah 0,2 ini dijadikan dulu ke pecahan desimal menjadi 2 per 10. Sampai di situ bisa ya. Kenapa jadi 2 per 10? Karena 0,2 itu artinya 2 per 10. Selanjutnya, setelah kita samakan baru kita cari 3 per 5 ditambah 2 per 10 dikurang 1 per 4. Karena bagi tambah dengan kurang itu setara, jadi kita bisa tukar ya. Contohnya seperti ini. 3 per 5 dikurang 2 per 10 ditambah 1 per 4 sama dengan ini, disamakan penyebutnya menjadi 20, ini juga menjadi 20, menjadi 20. Ini dikurang, ini ditambah. 20 bagi 5, 5 kali berapa hasilnya? 20. 5 kali 4, ini juga kali 4. Di sini kali berapa hasilnya? 10 kali 2, 2 kali 2, ini 4 dikali 5, ini 1 kali 5. 3 kali 4, 12. 2 kali 2, 4. 1 kali 5, 5. Dah, kita kurangi. 12 kurang 4, 8 per 20 ditambah 5 per 20. Jadi hasilnya 8 tambah 5, 13 per 20. Dapatlah hasilnya 13 per 20. Kita lanjutkan ke nomor 9 ya. Jadi nomor 9, hasil dari 4 per 8 ditambah 3 per 4 artinya 4 per 8 ditambah 3 per 4 sama dengan, pertama dulu kita akan membuat, ini tambah ya, yang ini bilangan pecahan campuran akan kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 4, 12 tambah 3, 15
per 4. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 8 karena sama-sama habis dibagi. Nah, 8 kali berapa? Hasilnya 8. 8 kali 1. Berarti di atas juga kali 1. Jadi sini 4. Sekarang lagi 4 kali berapa? Hasilnya 8. 4 kali 2. Kemudian ini kali 2 juga. 15 kali 2 30. Ini tambah ya. Selanjutnya ditambahkan 4 tambah 3 30, 34 per 8. 34 kita jadikan ke pecahan campuran atau kita sederhanakan. 34 bagi 8 berapa? 4. Sisanya 2 per 8. Coba kita tes ya. 4 kali 8 32 tambah 2 34 per 8. Jadi hasilnya C. 4 2 per 8. Lanjut ke soal nomor 10. Rio berlari mengelilingi halaman sekolah selama 2 menit. Jarak yang ditempuh Rio adalah 160 meter. Berapa waktu yang diperlukan Rio untuk menempuh jarak 480 meter? Pertama, kita akan mencari dulu yang diketahui. Waktunya berapa? Waktunya 2 menit. Kita buat ke bawah ya. Diketahui W atau waktu sama dengan 2 menit. Selanjutnya 2 menit. Selanjutnya jaraknya 160 menit. Rumusnya K kecepatan, yang ditanya kecepatan ya. K sama dengan J per W atau jarak per waktu. Jaraknya berapa? 160 dibagi W waktu bagi 2. Hasilnya 162 bagi 2 berapa? 80. Jadi hasilnya 80 menit. BB. Soal nomor 11. Pak Nino memiliki sawah berukuran panjang 25 meter dan lebar 20 meter. Denah sawah Pak Nino berukuran panjang 5 cm dan lebar 4 cm. Berapa skala denah sawah Pak Nino? Ini yang pertama sekali adalah untuk menentukan skala denah. Terlebih dahulu kita hitung satuan jarak sebenarnya ke satuan cm. Sehingga panjang sawah Pak Nino itu menjadi 25 meter ini menjadi 2500 cm. Sedangkan 20 meter ini menjadi 2000 cm. Jadi jadikan meter ke cm ya. Jadikan yang ini. Setelah itu kita akan mencari skala denah. Jadi jarak pada denah dibagi jarak sebenarnya. Seperti ini. Jarak pada denah berapa tadi? Nih, 5 ya. Jadi jarak pertama adalah 5 dibagi 2500. Jarak pertama 2500 ya, bagi 5. Jadi 5 bagi 2500 hasilnya 1/500. Kemudian skala denah kedua, skala denah yang ini, yang 2000 ini dibagi dengan yang 4. Jadi 4/2000 sama dengan 1/2000 bagi 4 berapa? 500. Jadi 1/500. Jadi sama-sama 1/500 ya. Jadi isinya D. Gampang kan?
Jadi selalu untuk mencari skala denah atau jarak pada mencari denah itu selalu jarak pada denah dibagi jarak sebenarnya. Lanjutkan nomor 12. Diketahui skala 1:300.000 dan jarak pada peta 8 cm, maka jarak sebenarnya adalah, untuk mencari jarak sebenarnya, nomor 12, jarak sebenarnya, asal nulis ya, sama dengan jarak denah, karena nggak muat jadi buat sini, jarak denah dikali skala. Nah, jarak denahnya berapa? Jaraknya 8 cm dikali jarak sebenarnya 300. 8 kali 300 berapa? 8 kali 3 24. Tambahkan nolnya ini tuh 2 3 4 5 nolnya ya tuh 3 4 5. Kita hitung 1 2 3, kita kasih titik ya, jadi 2.400.000. Kemudian kita jadikan ke cm ke kilometer, itu jadinya 24 km. Dapatlah C. Ini lagi kubus nomor 13. Kubus dengan panjang rusuk 12 cm memiliki volume. Jadi untuk mencari panjang rusuk atau mencari volume kubus, rumusnya adalah volume kubus sama dengan S pangkat 3 atau S pangkat 3 atau triple ya. S nya berapa? S sama dengan nih, rusuknya 12, jadi sama dengan V S pangkat 3. S pangkat 3 artinya 12 kali 12 kali 12 sama dengan 12 kali 12, silahkan dicari ya, hasilnya 1728. Gampang ya. Lanjut kita ke nomor 14. Nah, ini dijadikan dari liter. Panjang rusuk ini biasanya dia pakai ini akar seperti itu. Jadi hasilnya kalau dicari dengan kalkulator itu hasilnya 420. Nah, gambar berikut yang bukan merupakan jaring-jaring kubus adalah, mana yang bukan jaring-jaring kubus? Ya benar, D. Jadi ini bukan jaring-jaring kubus ya yang ini. Kita lanjut ke nomor 16. Perhatikan tabel berikut. Nomor, nama bangun datar, persegi simetri lipatnya 4 benar, simetri putar 4. Yang ditanyakan di situ adalah berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang salah ditunjukkan nomor. Yang salah itu kita cek ya. Belah ketupat simetri lipatnya 2, simetri putarnya 2, sumbu simetrinya 2. Itu salah ya. Jadi langsung dapat dia B. Silahkan dipelajari di rumah yang ini ya, dihafal. Nah, selanjutnya kita ke halaman nomor 17. Sebuah balok memiliki panjang 14 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 8 cm. Volume balok adalah, untuk mencari volume balok, kita coret aja di sini. Volume balok panjang kali lebar dikali tinggi. L ini boleh huruf kecil ya. Panjangnya berapa? 14 kali lebar 12 dikali tinggi 8. Silahkan dicari ya, 14 kali 12 dulu. 14 kali 12 itu adalah 168 dikali 8. Dapatnya 1344. Silahkan uji coba ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 18. Rata-rata nilai siswa kelas 6 adalah 7, 6, 8, 7, 5, 8, 7, 6, 8, 7. Kita jumlahkan ini semua dulu. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 8, 21. 21 tambah 7, 28. 28 tambah 5, 33. 33 tambah 8, 41. 41 tambah 7,
48 ya, 48 tambah 6 54, 54 tambah 8 62, 62 tambah 7 69. Baru kita bagi banyak data. Untuk mencari rata-rata berarti X sama dengan F per X. Jadi kita lihat berapa datanya tadi, 69 dibagi banyak data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, berarti dibagi 10. Nah, 69 dibagi 10, kita tinggal cari aja ini. 69 bagi 1 69 ya. Nah, 0 nih kita tinggal nambah koma, jadi langsung ya selesai. 6,9. Pada garis bilangan min 38 terletak di min 36. Di mana letaknya ya? Kita cek seperti ini garis bilangannya. Ini sumbu X, sumbu Y. Biasanya ke sini adalah yang positif-positif ya. 1 2, ke sini negatif, ke sini juga negatif. Negatif kita mulai dari negatif kecil ya. Jadi sebelah mana dia? Di sini kita mulai dari negatif 36 aja, langsung ke negatif 37, negatif 38. Di sebelah mana negatif 36? Di sebelah kiri C. Kita lanjutkan ke nomor 20 ya. 20 yang negatif ini dianggap hutang, yang positif ini dianggap uang. Kenapa hutang dan uang? Biar mudah mencarinya. Jadi hutang kita ada 8, uang kita ada 3. Jadi di sini dia. Hutang kita ada 8, sedangkan kita punya uang 3. Berapa sisa hutang? Jadi sisa hutang kita adalah 5. Ini cara termudah ya. Hasilnya 5. Ini juga sama ya, nomor 21. Nomor 21, negatif 5 ditambah negatif 4 dibagi negatif 3. Kita cari dulu seperti ini. Negatif 5 ditambah negatif 4. Yang ini dulu. Hutang dengan hutang hasilnya positif ya. Jadi positif 3. Selanjutnya negatif 5 dikurang negatif 4. Jadi hutang ditambah hutang hasilnya hutang ya, karena dia ada tanda di sini. Kecuali dia tidak ada tanda, jadi dia baru jadi positif karena ada sama-sama negatif, sama-sama ada tanda tambah, maaf. Jadi hasilnya negatif 9. Hutang kita 5 tambah lagi hutang 4, jadilah hutang 9. Kemudian 9 tambah 3 sama dengan hutang kita ada 9, uang kita ada 3. Jadi berapa sisa hutang? Sisa hutang kita 6. Jadilah C hasilnya. Nah, nomor 22 itu soal tentang koordinat ya. Contohnya seperti ini. Seperti ini soalnya. Nah, kita cek mana yang koordinatnya yang benar. Kita cek ya. Ini berada di, kita ginikan aja. Ini 5. Nih kita ginikan 4, berarti 5 dan 4. Ini lagi yang dibilangnya itu, yang ditanya nanti titik A dan titik D ya. Contoh seperti itu soalnya. Titik koordinat A dan D katanya gitu. Dah, jadi selanjutnya yang D ini kita lihat, ini negatif 2, ini 4, berarti negatif 4 dan 2. Yang mana hasilnya? Negatif 4 dan 2. Ini dia A. Nomor 23. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Keliling jam dinding tersebut adalah titik-titik cm. Jadi D sama dengan 28 cm. D diameter ya. Kemudian K yang ditanya ya. Selanjutnya K sama dengan Pi kali D. Pi 22/7 dikali D diameter 28. Selanjutnya 28 bagi 7 hasilnya 4. 22 kali 4 hasilnya 88. B. Bisa ya? Lagi
Sebuah prisma segitiga panjang alasnya 18 cm dan tingginya 15 cm. Jika tinggi prisma 26 cm, maka volumenya adalah. Nah, jadi kita cari untuk volume prisma. Rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi prisma. Tinggi prisma. Jadi setengah dikali alasnya 18 dikali tingginya 15, tinggi prismanya 26. Kita kalikan ya. Nah, kali ini semua dulu. 1 kali 18 kali 15 kali 26. Hasilnya itu 70 20. Silahkan diuji ya. Selanjutnya 70 20 bagi 2 hasilnya adalah 3 5 10. Silahkan dicari di rumah. D. Intinya mencarinya seperti itu. Jadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi prisma. Ngerti ya? Sekarang lagi soal 25. Diketahui keliling lingkaran adalah 154 cm. Jari-jari lingkaran tersebut adalah, untuk mencari jari-jari, kita buat seperti ini. Keliling lingkaran sama dengan 154 cm. R sama dengan, tidak diketahui jari-jarinya. Selanjutnya K sama dengan Pi kali D atau Pi kali 2 kali R. Mau ada ya? 2R sama dengan K bagi Pi. Muat ya, kita cari kertas. Kali Pi. Kemudian 2R sama dengan 154 K-nya. Selanjutnya dibagi Pi. 22/7. 154 yang ini kita pindahkan, dia jadinya kali, jadi 7/22. 154 dikali 7 baru bagi 22, hasilnya 154 bagi 7. Itu kalau dikalkulatorkan hasilnya 1078 ya. Ini tadi cari pakai kalkulator, kemudian bagi 22. Nah, ini tetap 2R tulis ya, jangan lupa. Setelah itu, data hasil pengukuran berat badan kelas 6 SD Sukajaya adalah sebagai berikut dalam kilogram. Ini datanya. Data di atas jika disajikan dalam bentuk tabel adalah, kita cek ya, datanya yang mana. Kita dulu lihat angka yang paling kecil 24. Nih, 24, kemudian 25, kemudian 26, kemudian 27, selanjutnya 28. 24 kita cari berapa jumlah angkanya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Selanjutnya 26. 1, 2, 3, 4, 4. 27. 1, 2, 3, 4. 4. 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi kita samakanlah dengan yang di bawah. Ada 5, 6, 5, 6, ada 4, 4, ada 6. Ada 5, 6, 4, 3, 7. Tidak ada. Jadi ini ya, 5, 6, 4, 4, 6. Sama ya. Ternyata dia sama, jadi A dan B. Kalau ada yang sama, jadi difokuskan ke sini mencarinya. Jangan fokuskan ke tabel. Kalau tabelnya ada yang sama, berarti itu bonus. Lanjutkan ke soal nomor 27. Sorry, ini udah dicoret tadi. Nah, sekarang kita lihat ini datanya, tabelnya.
Ini soalnya, rata-rata min tinggi badan siswa tersebut adalah, untuk mencari mean, rumusnya sama dengan X sama dengan F per N. F ini artinya jumlah data, N ini artinya banyak data. Jumlah data berapa? Banyak data berapa? Jumlahkan ini 120, 125, 130, 135, 145. Berapa jumlah semua? Silahkan ditotal ya. 655. Kemudian berapa banyak data? 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. 655 bagi 5 itu hasilnya 131 cm. Ini lagi modus dari data di atas adalah, modus itu artinya nilai yang paling sering muncul, yang paling banyak munculnya, paling sering atau paling banyak. Mana yang paling banyak di sini di tabel ini? 120 cuma 5 kali muncul, 125 cuma 3 kali muncul, 130 cuma 4 kali muncul, 135 cuma 2 kali muncul. Yang paling banyak muncul adalah 145. Jadi hasilnya D. Ya, median dari data di atas adalah, median itu artinya nilai tengah. Yang paling tengah tadi. Nilai tengah. Nilai tengah ini kita cek tadi, yang paling tengah itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada diurut ya. Kalau sudah diurut seperti ini kita gampang, jadi hasilnya 130. 130. Tapi jika mediannya itu tidak diurut, misalnya seperti ini 3, 2, 4, 6, 8, berarti kita urut dulu 1. Ini ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6 kan. Jadi kita urut dulu 1, 2, 3, 4, 6, 8. Nah, mana nilai tengahnya? Nih dia yang paling tengah. Jadi kalau dia seperti ini berarti 3 tambah 4 sama dengan 7, baru 7 dibagi 2 buah kan, hasilnya 3,5. Itu jika mediannya itu ada genap. Kalau tidak genap tinggal kita isi aja seperti tadi. Ini lagi, perhatikan diagram panen padi berikut ini. Penurunan jumlah panen terendah terjadi pada tahun, kita lihat mana yang paling rendah ya. Tahun berapa? 2012 yang ada 50, 2013 ada 30, 2014 70. Paling rendahnya berarti letaknya di B, 2013. Yang paling banyak ada di 2016, yang paling sedikit ada di 2013. Gampang kan? Jadi selamat bekerja, selamat mengerjakan soal-soal MTK ya. Silahkan pelajari juga soal-soal lainnya. Terima kasih.